Jadi pada saat kita syuting juga insya Allah dibantu sama tim bapak ya kalau nanti yang siap support nanti kita juga udah bisa pengen tunjukin. Ada mungkin ada pembatasan apa yang boleh dibawa dan enggak. Kurang paham ya Pak. Nanti kita bawa apa, katanya sih nggak boleh. Ya, setelah bersurat mungkin nanti akan ada arahan ya dari Ernapnya, dari Angkasa Pura. Saya kurang paham tuh Pak. Saya nanya Bu Ellen kemarin, kayaknya nggak ribet-ribet pas pergi pakai GoPro doang nih kayaknya gitu kan. Pakai apa Pak? Kira-kira Pak gambarannya? Kalau drone kayaknya nggak mungkin kan? Oh nggak boleh. Kan nggak boleh sih. Boleh. Pasti ada kamera, kita standar kamera sama lampu. Iya, kan kalau sekarang kecil-kecil juga udah canggih sebenarnya kan. Ya semakin simpel ya semakin bagus kayaknya, tapi mengakomodir gitu ya. Karena kita juga nggak tahu nih posisinya kan tuh kita kalau bicara kamera kecil itu kan cuma buat dokumentasi jadinya. Kalau ini kan kita memang ada sesuai treatment yang udah kita rencanakan. Nah itu pakai kamera karena dibutuhkan lensa nih. Nah makanya nanti tergantung kita posisi baiknya. Nah tentunya kan tadi pastinya akan ada sedikit keramaian gitu ya. Nah itu nanti kami sampaikan juga. Kira-kira timnya berapa Pak yang nanti akan ke sana? Saya belum cek tapi maksimal itu 5 maksimal di maksimal saya. Paling banyak promosinya aja. Iya nanti soal kamera itu pun juga nanti teknisnya kita bagi yang memang yang belum masuk ke dalam. yang mungkin hanya 2 atau 3 yang pasti kan kameramen misalnya saya. Pakai pasnya bagian aja bisa. Harus ya mas ya, visitor mas. Keluar nanti kalau persyaratannya apa aja? Sama persyaratannya nanti dari saya dari tim Agus nanti ngobrol sama saya. Oh iya. Nanti untuk deployment orang ya saya siapa kendaraan lah, sampai terminal gitu kan. Saya wajar ya, kalau support Pak Chef. Terus kira-kira nih angle-nya yang mana aja ya yang mau di syuting, kayak mana proses skenario-nya lah gitu kira-kira. Palingnya kan apa nih yang harus saya beresin di gudang gitu ya. Biar cakep. Ada yang mau dirapiin gitu kan. Kita lagi mau promosiin Gapura. Udah kita buat. Karena dia mau apa yang udah berakhir sampai mas ya nggak syuting mas ini mah. Pak Eko yang berakhir nggak sampai Eko yang pojok. Saya udah breakdown ini apa? Ini sih kurang lebih saya. Iya saya biar jadi tahu di sini gitu kita kan. ada di breakdown aktivitas bandara. Oke. Pas ke bandara itu seperti kurang lebih ini. Saat unloading ya. Tinggal kita lihat kondisinya apakah memang dengan alat ini atau ada outfit aja atau gimana kita sesuaikan kondisi. Nanti kan si airside nih. Terus sini sama mencari gudang. Gudang nanti kita seperti ini. Ya. Mungkin saya coba sampaikan sedikit ya Pak terkait dengan Ethiopia Airlines ini kan memang bahwa kargonya itu ada yang ekspor untuk berangkat itu gudang ekspor. Ada yang turun juga nanti maksudnya gudang impor. Kita 2 gudang yang berbeda gitu. Nah kita sekarang sudah berada di kompleknya gudang ekspor nih. Kalau dari ekspornya itu memang yang mulai dari penerimaan barang yang common nih ya kita lakukan si dokumentasi, kemudian build up dan movement. Ya mungkin di sela-sela itu sih bisa lah diambil di tag beberapa gambar gitu ya. Nah makanya kita sih follow aja nih gitu kan mau seperti apa. Dan kalau untuk impor ketika barang sudah di unloading di pesawat itu kita bawa gudang impor ke pojok sana Pak. Dari Bapak pasti ngelewatin tuh sebelum kesini. Nah, nanti di breakdown disimpan di storage gitu ya sesuai kebutuhan barangnya. Ada juga nanti di AC room, kurung segala macam gitu jika ada nanti. Kemudian ada nanti pengurusan dokumen di impornya sampai barang itu delivery ke si konsaini. Nah itu sih kalau gudang flow-nya itu aja. Tapi izinnya kalau di gudang ini Gapura ya. Ini lah satu lah saya. Kan yang pihak ketiga itu yang. Ya nanti sisi terminal pun mohon diinfo saya akan alamat emailnya boleh ditembusin juga nanti biar beliau oleh juga Pak. Izin tanya Pak dari loading sampai berangkat nih Pak estimasi kebanyakan ini kita membutuhkan waktu ya Pak. Jadi gimana sih? Jadi dari mungkin kita yang terbang atau kita mengirim lah ya. Mengirim itu dari bongkar sampai di terbang itu. Kalau bongkar dari awal penerimaan barang untuk ekspor itu bisa panjang ya Mas. 2 jam itu sudah cut time.
dia jalan terus kan. Iya, betul. Nggak Mungkin waktu pas nggak mungkin loadingan-loadingnya sama. sampai ini aja nggak terlalu siap sampai loading. Iya. Karena kalau nyampe barang datang di sini di depan pabrik ditimbang dan sebagainya, itu kadang-kadang datangnya 1 hari sebelumnya dan sebagainya. Tuh. Tapi bisa dilihat atau kita bisa ngambil Plastikman aja sampel, mas, Iya. kalau mau sampel yang lainnya bisa. bisa plastikman aja jam berapa masuk, beliau bisa tag di sini. Iya, maksud itu butuh bisa kayak dari sini mau dinaik ke pesawat, Hmm. kalau berangkat itu mau makan waktu kurang lebih rata-rata Nah itu sih masih bisa. Kalau itu sih bisa disetup 1 jam lah mas ya. Iya. 2 jam maksimal. 1 jam itu sudah ada barang yang sudah jadi di gudang, Iya. udah kita movement jam sebelumnya, paling nggak jam sebelumnya deh. Iya. Nanti kalau mana tinggal dari beliau aja nih, Iya. di set suitable jam berapa gitu ya. Iya. Karena bapak paling enggak kalau mau keseluruhan proses, di ekspor bapak syuting gitu. Kemudian sebelum pesawat landing nih yang bagus. Ya. Iya. Dia udah mau udah docking kan, nah itu lebih cakep kayaknya Iya, gitu kita ya. pengen sih dapat semuanya. Pengen Jadi dapat semua. harus kalau ada beberapa orang just in case miss harus ada 2 tim sebetulnya Betul. yang di gudang segala macam gitu dan nanti yang nungguin pesawat pak bagusnya itu sudah sebelum masuk udah mulai itu kira-kira gitu deh. Siap. Pak. Saya ngeliat yang udah pak kan ya pengalamannya gitu bukan saya ngambil gambar. Siap. Saya pernah ngambil gambar goyang-goyang pak kameranya begini orang saya gemeteran ya kan. Pak, ada Pak. Pak silakan pak. Mobil ini dua nih, siapin. Ini ada kopi nih pak.